Hai, halo Sobat PD dimanapun kalian berada. Bertemu lagi sama aku, Bayu Tresnaji, di acara PD, Pentas Seni dan Ekspresi. Nah, Sobat PD, kayaknya udah lama nih Kak Bayu nggak hadir menyapa kalian di YouTube channel Komnas TV Anak. Jangan lupa untuk dukung terus YouTube channel Komnas TV Anak ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. PD tentu aja nggak bosen-bosen buat menghadirkan karya-karya berbakat dari anak-anak yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Kali ini kita sudah kedatangan salah satu bintang tamu yang luar biasa. Nanti akan langsung menampilkan bakatnya di studio PD. Ini bakatnya nih luar biasa ya, yang udah lama nih kita nggak nonton tarian di PD. Nah tapi kali tariannya ini berbeda. Tariannya ini membutuhkan konsentrasi, membutuhkan juga keluasan atau kelenturan tubuh, dan butuh rasa percaya diri yang tinggi. Nah, penasaran kan Sobat PD yang ada di rumah seperti apa penampilannya? Langsung aja, ini dia Kak Aisyah yang akan menampilkan ballet dance. Check this out! Yeay, tepuk tangan dulu dong. Keren banget nih, amazing banget penampilannya tadi. Sobat PD udah lihat kan gimana? Makin penasaran gak nih sama Kak Aisyah nih seperti apa kesehariannya, kemudian gimana latihannya. Ini dia Kak Aisyah. Hai. Kak Aisyah. Halo Kak Bayu. Boleh perkenalan dulu sama Sobat PD nih yang ada di rumah. Halo Sobat PD yang di rumah, perkenalkan nama aku Aisyah Mardiansyah. Apa lagi? Dari mana nih Kak? Dari mana? Asalnya? Iya. Aku dari Tangerang Selatan. Oke, tadi Kak Aisyah nih apa nama dance-nya tuh ballet dance, bener gak? Iya betul, ballet. Benar. Ini Kak Aisyah nih belajar ballet tuh dari mana sih Kak kalau boleh tahu nih? Aku belajar ballet tuh dari kecil, dari umur 3 tahun. Itu aku udah diikutin kursus ballet sama dari Ballet Sumber Cipta namanya. Ballet Sumber Cipta, ada Instagramnya nggak? Ada, itu Ballet Sumber Cipta. Jadi itu aku dari kecil, udah dari umur 3 tahun aku mulai latihan balet di situ. Sampai sekarang aku masih latihan balet di sana. Dari umur 3 tahun? Umur 3 tahun, sekarang aku udah 20, jadi udah berapa lama tuh aku balet gitu. Wah, udah sekitar 17 tahun latihan balet ya? Iya benar. Kayak latihan balet aja, apa kuliah juga? Sambil kuliah, jadi balet iya, terus
Nggak mau capek. Jadi balet iya, terus habis itu sambil kuliah juga pastinya, sama aku juga ngajar. Oh, berarti kesibukannya sekarang selain latihan, ngajar juga? Ngajar juga, iya Di ngajar. Sanggar apa tadi namanya? Kalau ngajar itu aku di Ballet on Stage Academy. Itu dia sekolah balet. Jadi kayak kita kami sekeluarga membangun sekolah balet sendiri gitu, namanya On Stage Academy. Tapi itu didirikannya itu sama kakakku sendiri, Kak Susi Maria sama suaminya Andi Wijaya. Hai Kak Suci, ini adiknya udah tampil nih di PD nih. Kalau teman-teman Sobat PD penasaran, boleh follow Instagramnya atau Iya, nanti boleh follow Instagramnya di Ballet on Stage Academy. Terus kalau untuk Kak Susi atau mau kepo-kepo sama si pemilik Ballet on Stage Academy-nya bisa di sini nanti ketulis ya. Jadi tadi kesibukannya itu ya Kak, latihan balet, ngajar juga sama kuliah. Kuliah, betul. Oke, ada kenapa sih, kan tadi katanya sekeluarga nih, berarti dari ayah apa dari kakak? Dari orang tua, ibu atau Dari kakakku. Kakakku kan anak terakhir. Jadi kakakku yang pertama itu Kak Susi Maria itu dia emang ikut balet di Balet Sumber Cipta. Jadi asal muasalnya kita balet di Sumber Cipta yang dipimpin sama Ibu Farida Utoyo, udah almarhum. Ibu Farida Utoyo ini dia itu maestro balet di Indonesia. Jadi itu dia orang pertama yang membawa balet dari luar negeri ke Indonesia. Dan bersyukur banget si kakku, Kak Susi Maria ini bisa belajar langsung sama ini beliau, dan akhirnya bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang beliau berikan di sekolah baletnya sendiri, yaitu On Stage Academy. Wah, boleh tepuk tangan sekali lagi. Nah, kalau dari Kak Aisyah, kenapa tertarik sama balet? Apa karena ngelihat kakaknya latihan balet, atau memang ada apa sih yang bikin Kak Aisyah tertarik sama balet? Yang pasti yang pertama ya karena lihat dari kakakku, karena emang bener-bener kalau dilihat ke belakang ternyata kakakku tuh memang dari balet tuh sangat amat bekerja keras banget di bidang itu. Jadi bener-bener sama kayak aku, dia juga dari umur 3 tahun juga, dari hasil balet itu dia bisa sampai ke luar negeri, ikut beasiswa, terus juga dapat wawasan lebih luas, dan akhirnya malah sekarang membuka usaha sendiri gitu dengan passion atau dengan ilmu yang dia punya. Jadi aku kayak terinspirasi juga. Dan kalau dari dulu kecil aku tentunya, karena pasti teman-teman semua Sobat PD suka nonton Barbie dong. Nah, jadi karena kayak lucu gitu, akhirnya aku disuruh ikut, coba ikut balet ya, kayaknya bisa. Dan akhirnya aku enjoy juga di situ sampai sekarang. Jadi memang karena melihat kakaknya bisa sukses di balet, memang tertarik juga karena memang nonton film Barbie. Film Barbie, iya. Nah, tapi apa yang kira-kira spesifik, kan ngedance kan banyak kan? Pasti selama dari 3 tahun tuh ngeliat dance tuh banyak gitu. Tapi kenapa yang membedakan balet sama dance lain yang bikin Kak Aisyah sendiri tertarik tuh apa? Kalau apa yang bedain sih sebenarnya kalau dilihat-lihat tuh kan balet susah kan? Ya, aku lihat aja tadi kayak hampir takut cedera gitu. Cedera kaki ya. Sebenarnya kalau balet itu tuh dia balet sama dance lainnya misalkan kayak K-pop atau hip hop itu dia sebenarnya sama-sama dia nari dengan musik, cuman kalau balet itu dia lebih ke konsentrasi sama postur tubuhnya. Dan juga kalau misalkan kalau K-pop atau apa kan dia dance-nya tuh berpower dan emang membawakannya tuh dengan berat gitu ya. Nah, kalau di balet itu justru kebalikannya. Di balet itu mungkin kalau teman-teman lihat kan balerina kan kayak anggun, kayaknya ringan banget sih, terus kayak kayaknya soft gitu. Ternyata tuh enggak, ternyata tuh dibalik itu semua berat jadi kita harus menahan gimana postur tubuh kita tegak dengan baik, terus juga pola rasa, jiwa, terus juga gimana. Jadi kalau di balet itu lebih menjiwai aja gitu. Gimana kalau misalkan kayak kita tahu kayak Swan Lake gitu kan, dia nari bener-bener dia menjiwai seperti angsa gitu. Sama balerina juga, jadi dia nari nggak sekedar nari tapi dia menjiwai lagu dan juga tarian yang dia bawakan. Nah, itu tadi Sobat PD ya, kita udah dengerin nih, berarti tari balet juga bukan sekedar nari aja, cuman emang penjiwaan. Iya. Oke, betul-betul. Nah, tadi kan gerakannya lumayan sulit ya, ada lompat, aku nggak ngerti sih nama-namanya apa aja. Tapi kalau misalkan dari Kak Aisyah bisa ngasih tips nggak ke Sobat PD, belajarnya tuh harus dari mana sih, harus kayak gimana awalnya untuk mencegah mungkin ada cedera, kram, dan lain-lain gitu. Paling kalau misalkan untuk mencegah hal-hal itu tuh pastinya yang penting pemanasan dulu. Sebenarnya tuh balet itu hampir sama juga kayak olahraga, cuman emang balet itu tuh lebih ke
bukan menjiwai ya, kayak lebih ke merasakan lebih dalamnya gitu. Jadi pemanasannya mungkin kalau di balet lebih ke fokus ke bagian kaki, otot-otot lutut gitu, karena kan balet kan kuncinya itu yang kalian lihat suka di ujung jari, itu di ujung jari itu benar. Itu beneran di jempol gitu. Wow. Jadi emang sebenarnya dari kalau misalkan orang lain atau orang asing langsung coba belajar sepatu balet yang di ujung itu tuh sebenarnya nggak boleh, karena takutnya ada tulang yang retak atau kayak cedera atau apa. Karena aku sendiri pernah waktu mulai beranjak SMP atau apa pernah cedera juga di situ, karena balik lagi aku kurangnya pemanasan, terus juga terburu-buru atau gimana. Jadi emang benar-benar harus balet itu emang khusus deh, beda. Oke, jadi buat tadi juga nih buat sobat PD mungkin yang masih di bawah umur nonton video balet ini kemudian ngelihat ada gerak, langsung coba-coba, jangan dicoba-coba langsung ya. Dicoba-coba ya, tapi perlu memang pemanasan dulu atau ada bimbingan khusus. Atau kalau memang kalian pengen belajar langsung aja ke Ballet on Stage Academy. Ballet on Stage Academy ya, biar nggak cedera. Jadi perlu pendampingan dari orang tua yang ada di rumah nih berarti ya Kak. Oke, berarti perlu latihan ya tadi ya. Nah, ada nggak sih Kak suka dukanya selama latihan nih dari kecil sampai sekarang di balet tuh, ada nggak yang bisa di-sharing ke kita semua? Suka dukanya mungkin, kalau sukanya mungkin karena jadi dipandang nilai plus kali ya balet, apalagi karena kalau balet itu kan tarian yang jarang orang kuasain gitu. Nah, itu sukanya. Terus juga kita bisa belajar tarian-tarian baru, gerakan-gerakan baru, terus gerakan-gerakan yang kayaknya sulit tapi kita cobain lama-lama tuh bisa dilaksanakan gitu Kak. Terus juga kalau dukanya apa ya? Mungkin karena balet itu khusus, jadi emang sering banget latihan, jadi mungkin sering banget latihan dan kadang mungkin jadi capek atau kayak bosen gitu. Cuman balik lagi itu kan kayak sementara gitu, nanti lama-lama kalau misalkan balik lagi kita ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi juga sama balet tuh, jadi dia ngebikin semangat kita lagi gitu. Suka dukanya paling gitu. Kira-kira kalau untuk di Indonesia sendiri peminat balet tuh masih banyak nggak sih Kak? Kalau peminat balet di sini, di menurutku di Indonesia tuh pasti mulai dari anak kecil ya. Dari anak-anak yang kecil yang masih 2,5 tahun, 3,5 tahun pasti dia kalau apalagi cewek pasti kan kayak balet gitu kan, kayaknya balet. Dan ya aku saranin kalau misalkan masih kecil-kecil gitu, atau kalian punya adik atau ponakan ya atau apa gitu, pingin balet, diikutin aja. Karena balet itu tuh bukan sekedar yang kayak nanti tulangnya ini, nanti kamu sakit, nanti kamu cedera. Jadi nggak ke situnya. Jadi tuh sebenarnya balet itu tuh kita belajar musik juga, monotorik musik, terus juga melatih otot. Apalagi kan kalau anak kecil kan ototnya masih bisa dikembangkan kan ya. Terus juga anak kecil itu tuh terutama di usia 2,5 tahun tuh atau 3,5 tahun tuh dia anak-anaknya tuh yang mulai ada imajinasinya gitu. Dia mungkin imajinasi berandai-andai jadi princess atau apa, dia udah mulai mengkreasikan imajinasinya sendiri. Jadi mending diolah atau bukan diolah, maksudnya dikembangkan bakat atau kemampuan yang dia punya dengan ikut les-les balet gitu. Oke, jadi banyak banget manfaatnya ya Kak, bukan hanya belajar nari aja, tapi di situ banyak hal-hal yang dipelajari. Hal yang dipelajari lainnya, betul. Karena kan tadi peminatnya juga cukup banyak ya. Kalau untuk on stage Academy Balet ini udah ada di mana aja? Karena Ballet on Stage Academy ini udah dari tahun 2002, itu jadi udah lumayan, ada 4 cabang sih sekarang ini. Ada di Pamulang, terus ada juga di Tang City, ada juga yang di BSD sama di Serpong Jaya. Oke, itu ya tadi ya, bisa langsung datang aja, dan kita juga nanti akan sertakan nih linknya ya. Linknya. Nanti kalian bisa langsung aja cek di Instagramnya Ballet on Stage Academy. Nanti di situ ada tertera mungkin alamat-alamat ya, lebih dekat di daerah mana, atau mungkin kalian bisa langsung aja kontak atau DM di akun tersebut. Oke, terima kasih Kak. Instagramnya Kak Aisyah tadi belum? Oh ya, Instagramku di Instagramku di @aisyah_mrdensya, di sini aisyah_mrdensya. Kalau TikToknya nanti ada di sini juga deh, aku lupa nama TikTok apa. Oke, nanti bisa di follow, bisa dikepoin, bisa tanya-tanya langsung ya Kak, karena waktu kita nih terbatas, kita pengen lihat lagi penampilan Sobat PD di rumah, ditunggu karya-karyanya seperti Kak Aisyah ini. Tadi rencana kedepannya apa? Apa ya, mungkin karena aku juga sambil kuliah,
aku mau mencoba hal-hal baru lain di kuliah, cuman aku gak akan lupa sama balet ini dan aku juga pengen mengembangkan Ballet on Stage Academy ini lebih luas lagi gitu. Sering bikin konten-kontenan balet? Iya, aku sering bikin konten di Instagramku, mungkin kalian bisa cek aja di highlight-highlightnya gitu. Terus juga kita on Stage Academy ini suka ada perform juga gitu di mall, dan itu performnya kalau mau nonton tuh free guys, jadi nanti kalian cek aja gitu di sana, kadang dia mau perform di mana. Bisa nonton langsung. Iya. Dan juga bisa free trial. Ada free trialnya juga. Aku bisa nyoba nggak? Oh boleh. Dan cowok ada loh. Nanti datang langsung aja dapat infonya dari. Iya di Instagram. Oke. Kalau apa namanya PD ini ada kayak konser gitu nggak? Apa tuh? Ada konser balet atau pertunjukannya ada? Di on stage ini ada sih. Jadi di sekolahan on stage ini dia pastinya ada jadwal-jadwal terstruktur gitu, di mana dia ada pentas tahunan, ada yang pentas yang di mall-mall untuk mengisi acara. Itu balik lagi buat murid-murid kami itu agar lebih percaya diri, pastinya lebih pede, terus juga lebih enjoy dan lebih berani membawakan karyanya dia. Oke, terakhir ada pesan-pesan nggak untuk sobat PD yang ada di rumah dari Kak Aisyah, mungkin boleh apapun. Pesan-pesannya itu paling buat kalian yang punya bakat atau kemampuan atau hal-hal, sebenarnya aku punya kelebihan loh, cuman aku malu. Kalian jangan malu gitu loh, kalian harus tunjukkan gitu, karena kalau kalian umpet-umpetin terus kelebihan kalian itu sayang aja gitu menurutku. Jadi lebih baik kalian tuh menunjukkan hasil karya kalian di media sosial pastinya, dan juga kalau misalkan ingin lebih memperdalam lagi itu mungkin kalian bisa aja ikut-ikut les atau cari-cari tahu lebih lanjut di YouTube atau apa untuk mengembangkan keterampilan kalian. Karena menurutku kalau kalian punya bakat sekecil apapun, kalau kalian kembangin itu bakal bisa lebih besar. Jadi jangan meremehkan bakat gitu. Oke, terima kasih Kak Aisyah, sehat-sehat. Terima kasih Kak Bayu. Cita-citanya dan tadi niatnya untuk dunia perbaletan di Indonesia ini, niat baiknya segera terwujud ya Kak. Amin. Makin banyak nih. Iya. Dan Sobat PD juga nih yang udah nonton episode ini, kemudian ternyata punya balet, bisa balet atau punya kemampuan suka seni, apapun itu boleh banget di-upload aja karyanya di sosial media. Kita bisa tanya-tanya aja di Instagramnya Ballet on Stage Academy. Aku juga pengen tahu nih, masih banyak gak pecinta balet atau yang punya bakat-bakat lain? Kita pengen lihat juga, boleh langsung aja ambil HP-nya, kemudian buka Instagramnya, upload di story, mention ke YouTube-nya atau PD di @komnastv.anak, atau ke Instagramnya apa Kak tadi? Instagramku Aisyah Mardiansyah. Ya, boleh di tag, nanti kita akan repost, dan kita pengen lihat karya-karya yang keren dari Sobat PD yang ada di rumah dimanapun berada. Siapa tahu bisa tampil di PD ya Kak? Iya betul. Oke, terima kasih Kak Aisyah, sukses selalu. Nah, itu dia tadi keseruan episode kali ini bersama Kak Aisyah. Jangan lupa untuk dukung terus PD di YouTube channel Komnas TV Anak dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. PD, Pentas Seni dan Ekspresi. Dadah!